Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat siang untuk kita semuanya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Yohanes Nangguai. Saya adalah anak pendeta yang menjadi pendeta. Dan orang tua saya adalah pendeta Gembala Sidang. Gereja kami juga ada di kompleks yang sama, maksud di tempat kita ini. Saya langsung saja mau menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena memang jam ibadah jam 11 ini agak berdempetan dengan jam ibadah saya. Saya setiap hari Minggu pun saya berkhotbah di ibadah kami juga. Ibadah saya selanjutnya adalah pukul 1.30 siang nanti. Jadi sebab itu izinkan saya untuk kesempatan kali ini tidak berbincang lama-lama dengan teman-teman di tempat ini. Jadi saya pamitan, mohon maaf. Saya rindu hari ini kita mempelajari tentang firman Tuhan yang sudah menjadi serial khotbah. Saya senang sekali kalau gereja menerapkan serial khotbah seperti ini. Artinya inilah tugas gereja-gereja, kebanyakan harus menerapkan pembahasan serial seperti ini. Kami pun juga di gereja kami juga memberikan serial-serial. Kenapa? Karena kalau sinetron saja ada serial, masa firman Tuhan nggak ada? Betul nggak? Kita nonton sinetron satu episode ketinggalan, kita merasa kehilangan sekali. Saya dulu punya pembantu di rumah kami. Saya sudah berkeluarga, istri saya satu, anak dua, jangan dibalik. Maksudnya jangan istri dua, anak satu. Pembantu saya waktu itu pernah begini. Dia berkata ketika dia ini hobinya nonton Cinta Fitri. Jadi ketika satu waktu kami ajak pergi ke mall, dia lebih memilih untuk nggak pergi ke mall daripada nggak nonton Cinta Fitri. Jadi dia berkata, udah saya nggak ikut aja. Nah jadi kalau kita bisa melihat bagaimana sinetron saja bisa bikin serial, dan ini satu hal yang luar biasa kalau kita bisa serialkan firman Tuhan. Dan saya mendapat kehormatan untuk memberikan topik Greater Message. Nah saya sudah siapkan PowerPoint, kebetulan juga entah kenapa Tuhan sudah membuat rencana. Ini kebetulan minggu lalu saya khotbahkan di gereja saya juga, di gereja yang saya bantu papa saya menggembalakan. Jadi sebenarnya saya ini pendahuluan dulu, Bapak Ibu tinggal lihat ke depan saja, semua ayat-ayat sudah dibantu di sini. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot buka-buka Alkitab, dan kita bisa lihat. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang Pentakosta, kitab yang kita bahas bersama ini Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah sebenarnya bukan, kalau mau judul tepatnya lebih cocok sebetulnya bukan Kisah Para Rasul. Karena hanya segelintir rasul saja yang disebut di dalamnya. Hanya Petrus, hanya Paulus. Udah kebanyakan sisa Paulus terus. Nah jadi oleh sebab itu sebenarnya ini lebih cocok, kalau menurut saya sebenarnya lebih cocok kisah pekerjaan Roh Kudus. Sebenarnya ini bagaimana Roh Kudus bekerja, mulai dari istilahnya jemaat mula-mula sampai kemudian berkembang pesat. Jadi di momen Pentakosta ini Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu kesempatan Petrus pertama kali berkhotbah. Sebelum-sebelumnya Petrus nggak pernah berkhotbah. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ngomong secara langsung, tapi baru kali itu ketika dia berkhotbah, langsung 3.000 orang bertobat. Jadi ini momennya bukan pekerjaan rasul-rasul sebenarnya, tapi bagaimana Roh Kudus beracara. Dan saya percaya 2 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Juni, ini kita gereja di seluruh dunia memperingati hari Pentakosta. Pentakosta kita ya, bukan Pentakosta Yahudi. Pentakosta kita, artinya Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Nah saya percaya bukan hanya, wah ini sudah 2 minggu lalu, berarti hari ini Roh Kudus nggak dicurahkan, enggak. Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus bertanya, bagaimana supaya aku mau masuk kerajaan Allah? Yesus berkata begini, kalau kamu masuk kerajaan Allah, kamu harus lahir lagi. Dilahirkan dari air dan roh. Artinya ini berbicara bagaimana kita dilahirkan dengan roh. Pentakosta seperti itu, curahan Roh Kudus. Nikodemus dengan polos, seorang pemuka agama, dia bertanya begini, guru, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah orang yang sudah tua, dia ngomongin diri sendiri, apakah orang yang sudah tua bisa masuk ke rahim ibunya? Kamu masuk, betapa tersisanya ibunya. Begitu kan? Nah, Yesus berkata, kamu yang sudah pengajar, lo nggak ngerti seperti ini. Nah, makanya Yesus jelaskan. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah nonton film Son of God, ini lumayan terbantu karena ada klip sedikit bagaimana Nikodemus berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, kamu bisa lihat angin dari mana datangnya. Kamu bisa lihat angin, kita nggak bisa tebak maksudnya dari mana datangnya, kemana perginya. Tapi angin itu kuasanya ada, kita bisa lihat. Bagaimana pohon bergoyang, bagaimana rumput-rumput menari, ini istilah puisinya. Nah jadi sebab itu hari ini saya mau berbicara tentang Pentakosta, Greater Message. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti akan terkejut, saya akan sampaikan 12 poin tujuan Pentakosta. Makanya harus dibantu dengan slide seperti ini. Harusnya moga-moga dari pesan yang besar ini adalah pesan yang luar biasa ini, Bapak Ibu mulai membiasakan diri mencatat. Harapan saya begitu, jadi harapannya kita bisa catat. Karena manusia ini suka pelupa. Saya saja sudah punya 2 anak, kadang-kala anak saya dua-duanya laki-laki. Ketika mereka datang bersama dengan saya, kadang-kadang saya lupa, kamu yang mana ya namanya. Astaga, saya bilang, aduh saya udah setua itu kan. Nah tapi maksud saya adalah begini, ini penyakitnya manusia, gampang lupa. Begitu, makanya kita harus coba mulai membiasakan diri mencatat firman Tuhan yang dibagikan di gereja. Karena begini pengalaman biasanya suami istri pergi ke gereja, istrinya sampai di mobil aja nih baru mau pulang.
Istri nanya, Pak, tadi dengar khotbah nggak? Dengar, Pak. Apa emang khotbahnya? Nggak tahu tuh. Pokoknya ada satu guyonan aja yang gue ingat. Orang ingatnya kalau ke gereja ingatnya guyonan, ingatnya cerita, ingatnya ilustrasi. Tapi firman Tuhan itu kebanyakan dilupain. Nah makanya hari ini setidaknya kita belajar mencatat. Nah kalau Pentakosta ini sebenarnya dalam bahasa Yunaninya, ini adalah Pentekoste, tulisan bahasa Yunani di atas, baca dari kanan kiri ke kanan. Sebenarnya itu istilah Pentekoste, artinya nggak ada arti yang bombastis atau arti yang bagaimana. Artinya adalah simple, dia katakan the 50th day, hari ke-50. Jadi bukan ada hari bagaimana, apalah, pokoknya nggak ada istilah apapun. Sederhananya istilahnya hanya hari ke-50. Begitu. Nah kenapa hari ke-50? Karena memang Pentakosta itu adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Hari Pentakosta ini adalah hari perayaan festival kedua terbesar bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Sampai saat ini masih dirayakan. Perayaan besar pertama adalah Paskah. Paskah itu adalah bahasa Ibrani Pesah, artinya dilewatkan. Kenapa kok bisa dilewatkan? Itu tulang 10. Bagaimana malaikat datang melewati semua rumah anak-anak Israel yang pintunya ditaruh darah anak domba. Itu makanya arti Pesah, dilewatin. Jadi kenapa orang-orang Yahudi itu Pesah? Artinya mereka diselamatkan, diluputkan, dilewatkan. Orang-orang Mesir tidak dilewatkan, tapi semua anak sulungnya dibunuh, sampai ternak sekalipun ikut mati. Nah oleh sebab itu besok paginya Firaun memanggil Musa, udahlah kamu bawa keluar dah, ini udah 10 tulah. Sekarang tulah yang ke-10, anak saya semua mati, ternak-ternak kita semua mati, satu Mesir semua heboh. Kalau zaman dulu udah ada BlackBerry Facebook, mungkin statusnya semua pada berkata begini, anak sulung gua mati, kambing gua mati. Karena zaman dulu belum ada Facebook gitu. Tapi berita itu tersebar cepat sampai ke kuping Firaun. Akhirnya Firaun berkata, udah kamu keluar, kalau nggak nanti kita mati semua. Nah itu adalah momen Tuhan berkata kepada Musa, mulai hari ini engkau hitung hari ini kalender baru bagi engkau. Makanya orang Yahudi kalendernya beda sama kita. Kalau Bapak Ibu yang suka ngikutin kalendernya orang Yahudi, mereka kan sekarang kalau nggak salah tahunnya berapa sih? 5774 ya kalau nggak salah. Begitu, sedangkan kita kalender Romawi baru 2014. Begitu, mirip juga lah, kalender Hijriah juga seperti itu, kalender yang berbeda. Orang Hindu pun juga punya perayaan-perayaan mereka sendiri, kalender yang berbeda. Nah sebab itu, jadi maksud saya, ini adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Jadi ini perayaan penting. Nah bagi kita tentunya orang Kristen, apalagi kita orang karismatik, kita gereja Bethel Indonesia, saya juga GBI juga. Nah ini adalah satu hal yang luar biasa. Jadi ini udah core-nya kita nih, intinya kekristenan kita nih di sini. Nah kemudian selanjutnya berbicara tentang Pentakosta di dalam bahasa Ibrani-nya. Pentakosta itu adalah Shavuot. Coba ngomong sama-sama, Shavuot. Mirip kayak Shalom begitu. Nah ini Shavuot, tapi bacanya bukan dari kiri ke kanan, bacanya dari kanan ke kiri, tulisan Ibrani. Nah ini artinya terjemahannya adalah weeks, artinya minggu-minggu, berminggu-minggu. Begitu. Artinya sama. Kenapa? Karena perayaan Shavuot ini adalah perayaan berminggu-minggu, festival 7 minggu. Orang Yahudi juga menamakan ini sebagai contoh, ini gambar berikutnya. Bapak Ibu bisa lihat, saya siapkan gambar bagaimana dulu sebenarnya Pentakosta itu berbicara tentang agrikultur. Sebetulnya begitu, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, 50 hari berikutnya mereka juga percayakan adalah hari diturunkannya hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Itu mereka rayakan Pentakosta seperti itu, hari ke-50 dicurahkan hukum Taurat. Nah tapi sebelum itu mereka merayakan Pentakosta itu sebagai momen di mana mereka memanen hasil gandum mereka. Jadi selama beberapa waktu, Bapak Ibu begini loh, kita harus bersyukur kita hidup di Indonesia punya hanya 2 musim. Saya dulu waktu kecil, saya ketika diajak orang tua saya, kami ke kunjungan ke negara yang 4 musim. Ketika pulang ke Indonesia, saya berkata ke orang tua saya gini, Pik, kenapa sih kok Tuhan kok pilih kasih ya? Kenapa Indonesia nggak dikasih salju? Begitu, kenapa kita kok musim 2 begitu? Ya ada sih musim layangan, musim kelereng, musim duren ya itu beda. Tapi kalau musim cuaca iklim itu kan cuma 2, hujan panas, hujan panas, hujan panas. Tapi ketika sekarang saya melihat bagaimana ketika ngerti sedikit lah tentang agrikultur, kita patut bersyukur loh Bapak Ibu bahwa iklim di Indonesia itu cuma 2 musim. Kenapa cuma 2 musim? Kalau iklim kita cuma 2 musim, setahun hanya 6 bulan musim panas, 6 bulan musim dingin, kita dalam 1 tahun bisa panen minimal 2 kali. Itu keuntungannya negara 2 musim. Tapi negara 4 musim panen hanya 1 kali setahun. Jadi mereka petani harus benar-benar ngatur strategi. Ketika musim gugur, mereka sudah nggak bisa apa-apa. Musim dingin, mati kutu. Cuma kerjanya di rumah, nggak bisa bikin apa-apa. Ini kalau ngomongin petani ya, nggak bisa keluar nanam, berani-berani nanam, gugur pasti, hancur. Kemudian ketika masuk musim sudah musim dingin, musim semi. Nah ketika musim semi baru deh mereka mulai. Tapi target mereka 1 tahun itu 12 bulan hanya panen 1 kali. Tapi kita orang Indonesia bisa panen 2 kali, 3 kali.
Nah itu keuntungannya kita. Nah makanya berbicara tentang Pentakosta, ini Pentakosta di Israel yang negara 4 musim. Jadi artinya mereka itu hanya panen 1 tahun sekali. Makanya tidak aneh 1 tahun sekali itu mereka memanen. Dan pesta panen itu adalah Pentakosta. Jadi ketika hari Pentakosta itu mereka manen hasil ladang, semuanya dibawa ke bait Allah melalui imam sebagai persembahan. Bapak Ibu pasti nggak asing dengan istilah buah sulung. Jadi setahun sekali mereka persembahkan buah sulung. Itu dipotong, dibawa ke bait Allah, dipersembahkan. Nah ini dalam bentuk gandum. Ada petani anggur, ya anggur. Ada peternak, ya ternaknya mereka. Tapi istilahnya itu setahun sekali. Nah ini pengertian dasarnya dulu nih tentang Pentakosta. Nah kemudian selanjutnya lagi, ini makanya istilah Pentakosta ini waktu masih tentang agrikultur, jadi dinamakan satu hari raya penuaian. Itu disebut di Alkitab. Begitu. Ini dinamakan juga hari penuaian. Bapak Ibu juga mungkin kalau mau nanti copy flash copy PowerPoint saya, silakan saja. Nanti minggu depan bawa flash disknya, bisa copy di komputer. Artinya nggak masalah ini di copy. Kemudian yang kedua dinamakan hari raya 7 minggu karena ini perayaannya 7 minggu. Kalau Bapak Ibu misal mau coba kalkulasi 50 hari sudah Paskah itu berisi 7 minggu. Betul ya, 7 minggu kan, 7 minggu begitu, sehingga hari ke-50. Nah kemudian adalah dinamakan hari raya buah sulung. Nah jadi ini perayaan yang ada, perayaannya cuma satu jenisnya, tapi namanya ada banyak. Oke. Nah kemudian jadi berikutnya Bapak Ibu ada muatan tambahan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tulah ke-10 tersebut, mereka jalan selama 50 hari sampai di kaki gunung Sinai kira-kira. Kemudian Musa naik ke atas gunung, ke puncak gunung Sinai. Nah ketika puncak gunung Sinai itu, Alkitab di kitab Keluaran mencatat bagaimana Musa berjumpa dengan Tuhan. Nah di situ diberikan 10 perintah Allah. Mulai sekarang pengertiannya, mereka rayakan Pentakosta ada muatan tambahan. Kalau dulu muatannya hanya persembahan buah sulung, mereka manen, tapi sekarang adalah mereka juga merayakan kasih persembahan sulung, lalu juga merayakan hukum Taurat diberikan. Jadi istilahnya mereka begini, kalau Bapak Ibu lihat, mereka datang pada hari Pentakosta perayaan, mereka kasih buah sulung, kemudian mereka rayakan hukum Taurat diterima. Begitu, ada take and give nih. Nah oke. Nah, jadi ini pengertiannya buat mereka. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi begini kira-kira gambarnya Bapak Yuri. Dari agrikultur, Pentakosta Israel itu mulai sampai ke hal rohani. Nah kalau kita buat orang-orang Indonesia yang bukan orang Israel, pasti kita nggak ngerti nih. Begitu. Saya aja waktu persiapan bahan ini baru ngerti. Oh ternyata itu Pentakosta orang Israel merayakan hari diturunkannya 10 hukum Taurat loh. Begitu. Oke. Nah kenapa saya jelaskan ini? Jadi dalam berbicara tentang greater message, pesan yang besar ini ada kaitannya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah jadi kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ketika Pentakosta gereja, ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Ini saya kasih contoh gambar yang saya dapat di Google. Gambar di atas ini ya, anggaplah ini 12, bukan 12 rasul, 11 rasul, karena Yudas sudah nggak ada ya. Main ayunan pakai leher dia. Masa kecil kurang bahagia dia main ayunan pakai leher. Oke. Nah kemudian jadi ketika mereka kumpul di ruang atas di Yerusalem, satu rumah, kemudian terjadilah pencurahan Roh Kudus. Itu momen pada saat festival Pentakosta. Oke. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu lihat di atas kepala mereka ada gambar apa? Lidah api. Kita semua udah tahu ceritanya kan. Ini ada lidah api. Saya mau tarik mundur tadi ke yang ke Musa. Bapak Ibu kalau pernah nonton film The Ten Commandments, ini film jadul sih, film lama. Atau enggak kalau Bapak Ibu baca di Keluaran, di sana diceritakan bagaimana Allah turun berjumpa dengan Musa itu dalam wujud api. Sebelumnya pun Allah juga tampilkan kepada Musa, waktu Musa belum disuruh balik ke Mesir bebaskan bangsa Israel, Allah tampilkan dalam wujud api juga, yang membakar semak, tapi semaknya tidak hangus. Api, ya. Kemudian Pentakosta, api juga. Cuma bedanya ini lidah-lidah. Nanti ada penjelasannya, oke? Kita lanjut lagi, supaya Bapak Ibu nangkap dulu nih pendahuluannya. Nah, jadi saya akan masuk mulai pada 12 tujuan Pentakosta. Jadi harapan ini poin yang luar biasa, pesan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat, tujuan Pentakosta yang pertama ada penggenapan nubuat Taurat Israel. Jadi kalau kita berbicara tentang Pentakosta, ini ada penggenapan nubuat Israel. Ya, kalau Yesaya 44 ayat 3 di slide selanjutnya, itu ada ayatnya berkata begini. Yesaya 44 ayat 3, sebab aku, kata Tuhan, akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan apa? Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Jadi waktu Yesaya mendapatkan firman itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel, Yesaya sudah tahu nanti satu saat Allah akan mencurahkan rohnya. Tapi sampai Yesaya mati, Yesaya nggak mengalami. Tangkap ya? Kapan itu dialami? Pentakosta. Begitu. Kapan itu dialami? Udah ribuan tahun berikutnya.
Bahkan dari Maliaki sampai ke Matius itu 400 tahun vakum. Yang kalau pakai bahasa Arabnya itu udah zaman jahiliyah. Begitu, dimana Israel itu bingung, nih nabi-nabi nggak ada lagi nih yang diutus Tuhan. Nabi palsu banyak, tapi nggak ada nabi-nabi lagi yang ngomong, aku diutus Tuhan. Firman Allah berkata nggak ada lagi. Sampai nabi selanjutnya, kalau memang Yesus boleh kita namakan sebagai nabi predikatnya, baru nabi berikutnya Yesus langsung, anak Allah langsung datang. Nah jadi Bapak Ibu maksudnya adalah begini, kita orang-orang Kristen yang sekarang, walaupun kita tidak mengalami Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kan kira-kira 2000 tahun yang lalu di Pentakosta, tapi saya mau katakan begini, bahwa kita adalah orang yang jauh lebih beruntung daripada Yesaya. Kenapa? Yesaya nggak tahu kapan Roh Kudus itu dicurahkan. Bahkan Yesaya pun nggak tahu kalau itu dinamakan Roh Kudus, cuma taunya Roh Allah aja yang dicurahkan, tapi nggak tahu itu sebagai satu kekuatan baru bagaimana Allah memperlengkapi kita. Nah kemudian dikatakan selanjutnya di slide berikutnya, Yoel 2 ayat 28 dikatakan begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dulu ini adalah fasilitas nabi. Saya ulangi, dulu ini adalah fasilitas nabi. Orang biasa nggak dapat. Orang biasa nggak dapat loh. Begitu, orang biasa dulu datang-datang, saya semalam bermimpi. Lu siapa? Begitu. Ini fasilitas buat nabi, ya. Tapi Yoel sudah, Tuhan berkata begini pada Yoel, nanti akan ada masanya. Fasilitas nabi aku kasih ke semua orang. Semua keturunanmu, bukan Lewi doang loh. Semua keturunanmu, makanya kita boleh bermimpi, kita boleh bernubuat, kita bisa berbahasa roh semuanya. Begitu. Nah makanya kalau dulu Tuhan turun kepada Musa dalam wujud api cuma satu, tapi di Pentakosta lidah-lidah api dicatat hingga ke kepala masing-masing. Artinya apa? Fasilitas dikasih ke semua orang. Gak cuma api dong, jebret turun dalam itu satu api, tapi ini api-api kecil. Kita nanya kok apinya kecil sih, kurang sensasi. Bukan ngomong sensasinya, tapi ngomongin fasilitas yang Tuhan kasih. Satu api ke kepala kita masing-masing. Artinya apa? Semua dapat kesempatan. Kalau dulu cuma Musa, kalau dulu cuma Yesaya, kalau dulu cuma Yoel, kalau dulu cuma Daniel. Tapi sekarang semua kita. Begitu, makanya saya berkata begini sebagai hamba Tuhan, bahwa sebetulnya kalau tuntutan, karena kan saya anak pendeta, saya jadi pendeta juga, saya punya anak juga yang anak pendeta dan cucu pendeta. Saya mau ngomong jujur, ini bukannya curcol ya, bukannya curhat ya. Saya kenal baik dengan Christopher. Christopher pun anak pendeta. Buat kami anak-anak pendeta, ini bukan pekerjaan mudah. Bahasanya begini, bapak saya yang pendeta, saya yang dituntut suci seperti pendeta. Tapi ketika sekarang saya merasakan bagaimana nikmatnya menjadi anak pendeta itu sebuah kehormatan besar, karena nggak semua orang menikmati jadi anak pendeta. Tapi saya sekarang mengatakan begini, kalau kita misalnya di gereja membebankan hanya anak pendeta saja, misalnya, oh anak pendeta yang harus hidupnya baik. Saya mau katakan begini, berhubungan dengan Pentakosta, lidah-lidah api masing-masing satu orang dapat satu. Artinya begini, ketika momen Pentakosta itu lidah satu hingga ke kita masing-masing, artinya kita semua sekarang bukan soal anak pendeta lagi, bukan soal siapa bukan anak pendeta. Artinya adalah sekarang semua anak Tuhan dan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya beban untuk anak pendeta dong, anak pendeta tuh begitu. Bukan begitu sekarang bahasanya. Tapi kita semua loh Bapak Ibu dibebankan. Harusnya sekarang ada orang ngomong gini, orang Kristen tingkah lakunya begitu. Harusnya begitu. Lihat tuh, di mobilnya ada stiker WWJD, What Would Jesus Do? Tapi nyetirnya udah kayak begitu. Lihat tuh kebut-kebutan sama Metro Mini. Ketika Metro Mini disusul dibuka kaca, ngacungin jari tengah. Nah apa bedanya? Artinya begini, bukan berarti kan, anak pendeta pasti begitu. Enggak, sekarang ketika berbicara tentang Pentakosta, lidah-lidah api masing-masing turun ke kita sendiri-sendiri. Artinya sekarang kita punya fasilitas seorang nabi. Artinya hidup kita ini harus benar-benar seperti nabi loh. Semua kita loh, tanpa terkecuali loh, laki-laki maupun perempuan. Kalau ngomongin spesifikasi gender lagi, perempuan kalau dulu nggak ada fasilitas begini, nggak ada. Ke sinagog saja nih orang Yahudi sampai sekarang, laki-laki ada tempatnya yang bisa lebih enak, perempuan di sana. Gitu. Atau kalau sinagognya bertingkat, laki-laki di bawah, perempuan di atas, gak peduli dia lagi hamil 9 bulan, pokoknya naik. Zaman dulu mana ada lift, zaman dulu mana ada ojek gendong. Begitu, ojek dong digendong lantai 2 gak ada. Tapi artinya apa Bapak Ibu? Maksudnya sekarang berbicara tentang Pentakosta, kita semua sama di mata Tuhan. Oke, nah jadi ini kesempatan yang pertama, perjanjian lama sudah digenapi. Ini hanya sekelumit saja nih dari sekian banyak ayat-ayat yang Tuhan berkata, nanti aku akan curahkan rohku.
Nah ini cuma ayat-ayat terkenal aja nih. Oke, kita lanjut lagi. Itu yang pertama. Jadi Pentakosta itu pesan yang saya sampaikan hari ini. Pentakosta berbicara bagaimana perjanjian lama firman Tuhan ini sudah digenapi. Kemudian yang kedua selanjutnya, tujuan Pentakosta berikutnya. Yang kedua adalah penggenapan nubuat Yohanes Pembaptis. Mungkin Bapak Ibu bingung, loh kok Yohanes Pembaptis memang pernah bernubuat? Bukannya kerjaan dia cuma baptisin orang, nyelupin orang. Nah tapi dia pernah berkata begini, ini dicatat di banyak kitab Injil sama di Kisah Para Rasul pun juga dicatat. Inti sari dari omongannya Yohanes Pembaptis adalah begini, aku membaptis kamu dengan air, tapi nanti akan ada satu orang baptis engkau dengan roh. Dia kalau menurut pemahaman saya, menurut klasifikasi saya, dia sedang bernubuat. Karena itu belum terjadi. Nah ketika itu terjadi kapan? Pentakosta. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, berargumentasi, kan waktu Pentakosta Yesus sudah terangkat ke sorga. Betul. Tapi Yesus kan berkata begini, aku harus pulang ke rumah Bapa, tapi aku tidak membiarkan kau yatim piatu. Aku akan kirim, Bapa akan kirim seorang penghibur. Nah selama Yesus terangkat ke sorga, dari waktu Pesah, Paskah, mereka rayakan. Kemudian 40 hari berikutnya Yesus menampakkan diri. Dari Jumat Agung Yesus menampakkan diri. 10 hari berikutnya hanya nunggu 10 hari, 1 minggu lebih Roh Kudus turun. Murid-murid nggak nunggu lebih lama lagi, 10 hari berikutnya Roh Kudus turun. Dan di situ langsung mereka lihat. Nah jadi maksudnya adalah bahwa di sini penggenapan nubuat Yohanes Pembaptis. Bagaimana murid-murid melihat, oh dulu ya aku inget tuh Yohanes Pembaptis pernah ngomong ada nanti orang baptis dengan Roh Kudus. Makanya kita bingung, kok Yesus kapan baptis kita dengan Roh Kudus? Nggak, ini pas Pentakosta itu, waduh murid-murid langsung inget. Nah, jadi ini contohnya kenapa Pentakosta itu harus terjadi. Pesan apa yang dari Pentakosta ini? Bahwa penggenapan nubuat, ada dua nubuatan, nubuat perjanjian lama, nubuat perjanjian baru di awal-awalnya. Bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi nabi berikutnya nih sebelum Yesus. Ada satu orang yang akan menyerukan jalan yang lurus itu. Nah itu Yohanes Pembaptis ngomong. Dan Yohanes Pembaptis pun menyerukan jalannya adalah begini, nanti aku ini bukan siapa-siapa, aku ini hanya alat. Aku baptis cuma dengan air. Karena buat orang Yahudi, baptisan itu sudah lazim. Orang Yahudi tuh ngerti baptisan air loh Bapak Ibu, udah lazim. Begitu, karena itu prosedural mereka ketika mereka mau menyucikan diri, mentahirkan diri. Baca imamat semuanya ada. Begitu, bagaimana prosedur mentahirkan diri. Oke? Nah, jadi ini tujuan yang kedua, penggenapan nubuat Yohanes Pembaptis. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah berbicara bagaimana tujuan Pentakosta adalah mendapat kuasa dari sorga. Kisah Para Rasul 1:8, mendapat kuasa dari sorga dikisahkan di Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berbicara tentang mendapat kuasa, Bapak Ibu, kita semua bisa mendapatkan kuasa. Contoh, saya kasih ke anak muda ini nih contoh. Kamu namanya siapa contoh? Edo. Nah, saya bisa ngomong ke Edo, Edo tolong ambilin handphone saya di tas. Artinya dia boleh nggak buka tas saya? Boleh kan? Karena apa? Karena sudah mendapat kuasa. Contoh yang lain, seorang anak kecil dikasih mamanya uang. Nah, kamu beli tisu ke warung di depan rumah. Dia pergi ke warung, ibu itu penjual warung tanya, karena ini kok anak-anak kecil begini kok udah megang duit. Emang kamu ngapain deh sama duit ini? Aku suruh mama. Artinya aku sudah dikasih kuasa loh sama mama untuk pakai uang ini. Artinya gini loh Bapak Ibu, maksudnya kita bisa dapat kuasa dari siapa aja. Bahkan kalau dicontoh Alkitab, bagaimana satu orang waktu itu pada zaman gereja mula-mula mendapatkan satu cari kertas. Gara-gara satu cari kertas itu dia bisa nangkap orang Kristen, dia bisa bunuh orang Kristen tanpa prosedur pengadilan. Dan ketika waktu itu orang-orang polisi Romawi nangkap dia, lu ngapain lu orang-orang Yahudi kok bunuhin orang Yahudi? Nih baca surat ini. Dia kasih tunjuk surat itu, dia berkata saya nggak bisa diadili karena saya punya kuasa. Begitu. Nah sekarang berbicara tentang kuasa, kuasa dari mana dulu? Begitu, karena semua orang bisa punya kuasa. Makanya nggak aneh kalau orang-orang tuh ketemu dengan orang-orang hebat, selalu foto, langsung upload di Facebook, taruh jadi profilnya BBM. Kenapa sih? Itu untuk buktiin aja bahwa gue pernah foto lo sama orang hebat. Begitu. Jadi dikit-dikit langsung ngomong, dulu dia ngomong sama saya, dulu dia ngomong sama saya. Nah maksudnya saya adalah begini, sekarang Tuhan kasih kita kuasa dari tempat tinggi, kuasa dari sorga. Jadi bukan kuasa dari dunia ini loh. Ya, kalau boleh jabarkan sedikit, di sorga itu nggak ada pemilu. Di negara kita ada pemilu Bapak Ibu bulan depan kan. Di sorga nggak ada pemilu. Pernah nggak Bapak Ibu dapat undangan? Atau malam lagi kita tidur, Roh Kudus ngomong, jangan lupa ya hari Minggu Pentakosta nanti Bapak Ibu semuanya datang ke gereja, kita ada pemilihan Tuhan di sorga. Begitu. Nggak ada. Artinya kenapa saya ceritakan ini? Artinya pemerintahan Allah itu nggak berkesudahan. Ya, pemerintahan di bumi bisa berkesudahan. Andai kata misal, wah saya mah kenal baik mah sama Pak Ahok,
Waduh, saya mah udah tahu BBM-nya dia, wah kenal baik dia, tinggal jam berapapun saya telepon mah dia selalu ada. Tunggu dulu, Bapak Ahok ngejabat sampai kapan? Ketika dia udah nggak jadi pejabat pun kita nggak bisa berbangga lagi kan? Dia bisa bikin apa sama kita? Tapi di surga itu tidak ada pemerintahan Allah yang berkesudahan. Jadi artinya hari ini kita ngomong dalam nama Yesus iblis keluar, tahun depan pun kita ngomong dalam nama Yesus iblis keluar. Tapi kalau ada pergantian di surga, kita tahun ini ngomong dalam nama Yesus iblis keluar. Iblis ngomong, lu nggak baca? Baca apa iblis? Bahwa di surga bukan Yesus lagi yang mimpin, udah Mikael. Jadi kalau kamu mau usir saya dalam nama Mikael, kan repotnya kita kan. Nah itu contoh kenapa saya jelaskan ini. Jadi artinya, jadi kita dapat kuasa dari surga. Oke, kemudian lanjut lagi. Tujuan Pentakosta yang keempat, mendapat keberanian memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ini artinya kita mendapat keberanian untuk memberitakan Injil. Tadi dapat kuasa. Oke, kuasa. Sekarang kuasa untuk apa? Sekarang dapat keberanian. Oke, keberanian itu untuk apa? Nah, dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, Bapak Ibu lihat ayatnya baik-baik. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Coba lihat di itu pasal berapa ya yang saya baca ini? Pasal berapa? Pasal berapa? Pasal 4 ya. Pentakosta terjadi bukan pasal 4. Pentakosta terjadi pasal 2. Kisah Para Rasul. Nangkap ya? Maksudnya ini saya mau coba ajak Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan tuh coba bayangin setiap pasal itu semacam kayak episode. Apalagi Kisah Para Rasul itu udah kayak buku cerita sebetulnya. Episode dari pasal 2, Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian dalam pasal ketiga, pasal keempat terjadi lagi. Bagaimana mereka kumpul di satu tempat, tempat itu goyang, Roh Kudus turun lagi, dipenuhin lagi. Tapi di situ ada sebuah tugas, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Loh, kok kan kemarin udah penuh? Apa nanggung penuhnya? Atau nyicil? Begitu. Nah, jadi arti sekarang di sini, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi begini, saya minta maaf, saya harus ngomong belak-belakan. Begini, karena ini kan ngomong juga tentang greater message, pesan yang besar, pesan yang terbesar. Arti gini, kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, tapi kita nggak berani beritakan Injil, maaf kata saya ngomong gini, itu omong kosong. Omong kosong. Jadi makanya kita kan di GB ini, kita ngomongin GB aja deh. Kalau orang misalnya di gereja aktif berbahasa roh, di luaran aktif berbahasa roh, petasan meletus, duar, berapa. Ada cicak jatuh ke meja, kaget, ura sika. Pokoknya merem dikit bahasa roh, melek dikit bahasa roh, nggak masalah. Saya nggak ngomongin bahasa roh, tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tapi kita nggak pernah beritakan Injil, omong kosong. Maaf nih, omong kosong. Artinya apa? Karena Roh Kudus fungsinya sederhana, memberanikan kita untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, ketika kita misalnya punya anak atau kita yang anak-anak muda, membayangkan gini, bisa contoh ilustrasi. Kita mau sekolah ke luar kota. Malam terakhir sebelum besok pagi kita keluar kota, malam itu orang tua kita manggil, atau kita manggil anak kita, nah kamu kan besok udah berangkat, sini papa mama manggil. Pasti nggak malam terakhir itu orang tuanya ngomong pesan yang penting? Pasti dong, minimal gini, nah nanti sampai di sana telepon mama, telepon papa, kasih kabar. Nanti kamu di sana cari gereja, kamu setiap minggu pergi ke gereja ya. Jangan lupa belajar yang benar ya, jangan pacaran yang nggak baik. Paling itu kan pesan-pesan yang penting kan. Ada nggak mungkin orang tuanya sampai sana gini, nah sampai sana jangan lupa ya kamu beli binatang piaraan anjing. Apakah itu hal yang penting? Nggak penting kan? Nah jadi maksudnya gini loh, ketika perpisahan satu pasang orang yang dikasih itu pasti pesannya penting. Maka itu ketika Yesus mau berpisah dengan murid-murid, pasti nggak dia sampaikan pesan yang penting? Pasti dong. Ya makanya pesan yang penting Yesus ngomong ke murid-muridnya apa? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Beritakanlah Injil. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi tugas kita sekarang adalah untuk memberitakan Injil. Dan Yesus tidak membiarkan kita yatim piatu. Ketika kita dikasih tugas memberitakan Injil, Tuhan kasih perlengkapannya. Jadi Tuhan tuh Allah yang memperlengkapi kita gitu loh. Tuhan tuh gak kasih kita mobil tanpa bensin. Nah Tuhan ngomongin, nih ya aku berkati kamu dengan mobil. Pas kita starter kok, pas buka starter kok gak mau. Pas buka kap mesin, akinya gak ada Tuhan. Sesudah akinya ada, pas mau jalan 1 kilometer jalan berhenti. Pas cek ya empty bensinnya. Tuhan bensinnya mana? Jadi sekarang gini, Tuhan kasih kita tugas, kasih kita mandat, tapi dia kasih bensin. Bensin itu Roh Kudus. Makanya jangan hambur-hamburkan bensin di dalam gereja. Nangkap nggak? Maksudnya bensin itu jangan dihambur-hamburkan di sini. Makanya kan di mall-mall
banyak tulisannya begini, kalau mau nunggu mobil di parkiran, mohon matikan mesin, menghambur-hamburkan bensin, begitu loh. Nah, jadi maksud saya kalau kita hanya aktif berbahasa roh di gereja, mempraktekkan buah roh hanya di gereja, sayang, begitu. Harusnya kita praktekkan gitu apakah pembantu di rumah, ke orang di kantor, ke keluarga kita yang belum kenal Yesus. Begitu, ketemu orang di jalan gimana, kita praktekkan buah roh kita. Itu gunanya, dikasih keberanian. Makanya kita berdoa habis ini supaya Bapak Ibu semuanya yang selama ini takut. Mungkin kita berkata-kata, Tuhan, aku ini nggak pandai menggunakan lidah aku seperti Musa, seperti Gideon yang nggak berani ngomong. Tapi kita berdoa sama Tuhan hari ini supaya Roh Kudus jamah lidah kita, supaya kita dikasih keberanian. Itu beda loh Bapak Ibu. Sampai kita tuh harus sampai ke Paulus, ke titik Paulus, di mana Paulus ngomong gini, celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Itu konsepnya Paulus. Aduh, mampuslah saya kalau saya nggak ngomongin Injil. Jadi makanya usahakan kita sekarang semuanya ngomong-ngomong Injil. Status kita nih buat anak-anak muda di media sosial, semuanya harus beritakan Yesus. Begitu, oke? Nah, jadi artinya kita punya memberitakan firman Allah dengan berani. Kita lanjut lagi tujuan berikutnya. Yang kelima, Lukas 24 ayat 29, di sana gini, poinnya adalah memperlengkapi orang-orang untuk, mundur lagi, memperlengkapi murid-murid untuk pekerjaan misi. Sama, begitu. Nah, kalau tadi berbicara tentang bagaimana memberitakan Injil secara personal, secara pribadi, sekarang secara organisasional. Kalau tadi personal, sekarang organisasional. Ya, kalau tadi pribadi-pribadi, sekarang memperlengkapi murid-murid untuk pekerjaan misi. Nah, saya mendorong supaya kita semua Bapak Ibu terbeban untuk misi. Setidaknya kan kita pasti rutin memberikan persepuluhan kita, tanda menghormati Tuhan sebagai sumber berkat kita. Sisa kita 90% nih. Sisa kita kelola kan. Kalau memang boleh Bapak Ibu pun ada beban, sisakan berapa lagi. Alkitab tidak menyebutkan nominalnya. Terserah beban masing-masing. Bapak Ibu terbeban, Bapak Ibu bisa mulai, Tuhan, aku pengen deh, aku juga ada uang dari 90% ini, aku persembahkan berapa persen setiap bulannya secara rutin untuk kerja misi. Begitu. Siapa tahu nanti dari rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini ada yang mau pelayanan ke daerah. Jemaat juga bisa kok, Pak Pendeta, tolong dong saya titipkan uang ini. Seperti contoh di gereja kami, waktu kemarin saya ada keluar kota, kami umumkan di tabloid gereja bahwa saya akan keluar kota, jemaat bisa sumbang bantuan apapun, khususnya untuk Alkitab. Jadi saya spesifikasikan saja deh. Gitu. Lebih bagus sumbang Alkitab aja deh. Gitu. Nah, saya waktu itu ada kesalahan yang saya nggak kesalahan maksud gini. Ketika saya ngomong waktu itu untuk sumbang Alkitab, dan jemaat betul-betul sumbang Alkitab. Sehingga ketika di gereja waktu itu saya waktu mau berangkat dapat laporan bahwa jemaat nyumbang Alkitab sebanyak 20 dus. Saya berkata, ampun gimana bawanya 20 dus? Begitu, ini overweight. Begitu naik pesawat nggak mungkin. Akhirnya saya di situ dapat hikmat juga ya. Saya learning by doing. Akhirnya saya berkata, oke, kalau begitu nanti jemaat mau bantu lagi kasih uang aja. Begitu, silakan pergi ke toko buku, coba cek begitu satu Alkitab. Oke lah, Alkitab yang kecil misalnya. Alkitab kecil itu ukurannya harganya berapa? Misal ketika dia harganya 150.000, ya udah sumbang 150.000 aja. Sehingga nanti sampai di satu kotak saya kasih uang itu panitia, tolong beli Alkitab, nanti kita bagiin. Begitu. Contohnya artinya maksudnya adalah ini hanya contoh aja. Maksudnya adalah kita harus terbeban untuk misi. Begitu. Orang-orang Korea sudah mempraktekannya. Bagaimana mereka bisa melahirkan misionaris-misionaris. Kita orang Indonesia masih belum. Sampai saat ini orang Korea masih terdata sebagai negara nomor 1 yang paling banyak kirim misionaris. Eropa kalah, Amerika kalah. Korea Selatan ya tentunya, bukan Korea Utara ya. Korea Utara mah bukan kirim misionaris, kirim nuklir nanti dia. Oke, kemudian jadi artinya memperlengkapi murid-murid. Nah, ini ayatnya yang Lukas, dan aku kata Tuhan akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, kata Yesus nih. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, maksudnya di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi. Jadi tujuan Roh Kudus itu memperlengkapi kita, Bapak Ibu. Ya, tujuan Roh Kudus itu bukan dorong kita berbahasa roh. Oke, dorong kita berbahasa roh, tapi bukan itu doang. Begitu, bukan cuma bahasa roh atau mendapat mimpi atau bernubuat atau bagaimana cakap berkhotbah. Bukan. Sebab intinya adalah kita harus bisa memberitakan Injil, punya beban untuk misi. Nah, jadi itu tujuan Tuhan Yesus. Makanya ayat Alkitab paling terkenal di dunia kan Yohanes 3:16. Ayat itu juga adalah bagaimana Allah bermisi. Nah, tahu nggak, Allah bermisi loh. Misinya adalah karena begitu besar cinta Allah kepada dunia, kita semua, maka Allah mengutus anaknya jadi misionaris. Nangkap ya?
Allah bermisi loh. Begitu. Nah jadi artinya kita udah ngerti nih, Bapa di sorga nih hatinya misi. Makanya kita juga harus punya hatinya misi. Oke, nah jadi kita lanjut. Tujuan Pentakosta yang ke-6. Nah ini makin menarik nih Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 18 dikatakan, coba lihat dulu, nanti mundur ke sini slide-nya, di ayatnya dulu, Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu, ini kata Paulus kepada jemaat di Galatia, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, betul? Dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita baca ulang lagi nih. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kok kenapa begini? Coba kita lihat poin yang tadi mundur. Gini. Tujuan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, pengalihan bimbingan orang Kristen dari Taurat kepada Roh Kudus. Ini saya akan lebih dalami di sini nih. Gini Bapak Ibu, 10 perintah Allah waktu diberikan oleh Tuhan kepada Musa, itu kan butirnya hanya 10 nih, butir besarnya nih, 10. Ada juga yang namanya Taurat lisan, ini kan Taurat tulisan yang Tuhan tulis. Ada Taurat lisan yang Tuhan ngomong sama Musa, yang Musa memorinya Musa simpan di sini. Sampai ketika ada waktu Musa mulai tuliskan, Taurat lisan itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Yang wajar aja Musa bisa nulis karena dia dididik di Firaun, di istana Mesir. Makanya dia beda dengan rakyat yang lain. Budak nggak diajarin nulis, Musa diajarin nulis. Terang anak diangkat jadi anak Firaun kan. Jadi dia belajar nulis. Maka itu Taurat lisan yang dia terima di sini dia tulis. Imamat, lahir, dari Kejadian sampai 5 kitab itulah begitu. Nah kemudian Musa tulis semuanya. Jadi gini ceritanya. Orang Israel sebenarnya sama kita saat ini itu mirip-mirip. Mirip-miripnya di hukum Taurat itu. Semua dibimbing dari hukum Taurat. Makanya orang-orang Israel itu, sampai saya pernah baca, butiran 10 hukum perintah Allah itu dijabarkan menjadi butir-butir. Itu sampai totalnya 613 butir. Coba ngomong sama-sama, wow. 613 butir. Bapak Ibu suruh ngafalin 613 butir. Anak saya aja 2 aja namanya ketuker. Gimana 613 butir gitu loh, ya kan? Nah, jadi artinya gini, makanya ketika misalnya Tuhan Yesus lagi waktu itu jalan sama murid-murid, orang Farisi datang bawa satu perempuan yang kedapatan berzina. Langsung dia berkata begini, guru, menurut Taurat Musa, menurut hukum Taurat, di antara 613 butir itu ada satu butir yang mengatakan kalau orang berzina akan dirajam dengan batu, dihukum mati. Nah ini penyakitnya orang Kristen zaman sekarang loh Bapak Ibu sama. Apalagi anak muda. Begitu. Ayo anak muda, jangan merokok ya. Mana ayatnya? Pacaran yang kudus ya? Mana ayatnya? Jangan bertato ya? Mana ayatnya? Jadi Alkitab itu kebanyakan dijadiin KUHP. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Begitu. Bapak Ibu, ayo dong kita sumbang dana untuk misi. Mana ayatnya? Makanya pendeta tuh kasihan juga begitu, dikit-dikit khotbah jemaat untuk mana ayatnya. Kita tuh jadiin KUHP. Nah oleh sebab itu saya mau katakan begini, ini luar biasa Galatia tadi. Kalau kita terima Roh Kudus, jadi gini loh, itu kita sekarang bimbingannya bukan ke Taurat lagi. Walaupun bukan berarti Taurat itu ditiadakan ya. Kan Tuhan Yesus berkata, aku bukan datang untuk meniadakan Taurat, tapi memperlengkapinya. Memperlengkapi dengan cara begini. Taurat harus kita pahami. Gunanya apa? Gunanya jadi pagar etika kita. Jadi kita tahu nyuri itu salah, duain Tuhan salah, maksudnya menduakan Tuhan salah, kemudian mengingini barang orang lain salah, berzina salah, itu etika kita nih sebagai orang Kristen, pagernya nih. Tapi Taurat 613 butir tadi Bapak Ibu, ini tidak bisa mengcover dosa-dosa abad modern. Saya ulangi ya, Taurat 613 butir yang banyak tadi tidak cukup, tidak sanggup mengcover dosa-dosa zaman modern. Contoh, nonton pornografi. Ada nggak di 613 butir tadi? Nggak ada. Karena itu dosa abad modern. Betul nggak? Kan nggak di cover. Makanya kalau anak muda akan berkata, wah lo Alkitabnya nggak ngomong jangan nonton pornografi. Mana ada? Berarti boleh dong. Nah susah begitu. Kalau dikit-dikit Taurat. Sekarang makanya Paulus ngomong, kalau engkau izinkan dirimu dibimbing oleh Roh, maka kamu sekarang nggak lagi ngikutin hukum Taurat. Bukan berarti kita nggak baca sama sekali, kita baca. Tapi istilahnya kalau sekarang dikit-dikit Taurat kita tadi, mana ayatnya, nggak akan maju-maju hidup kita. Sebenarnya harus kita jujur sekarang sama diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu bisa nasihatin kita. Arti kita nggak usah nyari-nyari, mana ayatnya. Capek begitu loh, tinggal yang ketawa siapa? Iblis sama kuntilanak.
Begitu tinggal susah ngesot ngikut-ngikut, ada apa sih ketawa-ketawa? Intinya gitu Bapak Ibu. Jadi harapan saya hari ini dari momen Pentakosta, pesan yang besar yang saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa biarlah kita Pentakosta ini kita rayakan, kita dibimbing sekarang dari hukum Taurat jadi lebih besar. Roh Kudus pimpin kita. Jadi sebenarnya jujur aja sama diri kita sendiri mulai sekarang jadi orang Kristen. Contoh begini, ketika kita misalnya mau melakukan satu hal yang tidak baik, batin kita ngomong apa? Kalau kita orang Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh, pasti hati batin kita nggak damai. Ngomong jujur gitu aja deh. Artinya apa? Gak usah lihat ayat lagi. Mana ayatnya, percuma. Sekarang dibimbing sama Roh Kudus turun dalam satu porsi lidah-lidah api sendiri-sendiri ke kita. Artinya Roh Kudus bisa ngomong, ayo jangan lakukan itu. Harusnya kita dengar. Makanya ada banyak orang tidak mau dipimpin oleh Roh. Roh Kudus sudah ngomong nih, udah, ntar aja deh. Begitu. Nah jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, harapannya momen Pentakosta ini jadi pesan yang besar. Bagaimana juga Petrus berkhotbah, yang ketika waktu itu orang-orang berbahasa lidah, bahasa-bahasa asing, orang-orang menyangka mereka mabuk, dan di situ Petrus berkata, ini bukannya orang mabuk, tapi ini adalah orang-orang penuh dengan Roh Kudus. Momen perjanjian lama sudah digenapi, dan saya percaya Bapak Ibu hari ini bisa juga mengalaminya. Kalau memang yang belum ada dibaptis Roh Kudus, kita berdoa supaya hari ini bisa dicurahkan Roh Kudus ke kita masing-masing, bukan ke satu grup aja nih, tapi ke masing-masing kita. Nah, sebab itu kita sekarang ingat bagaimana kita sekarang hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita nggak baca Alkitab lagi loh. Baca Alkitab untuk tahu apa? Untuk tahu pakemnya, untuk tahu remnya, untuk tahu pagernya nih, batasannya sampai mana. Begitu. Oke? Kemudian yang ketujuh, tujuan Pentakosta selanjutnya. Bukti turunnya Allah kepada umat manusia. Keluaran 19 ayat 18 sama Kisah Para Rasul. Nah ini gini dulu. Gunung Sinai, waktu ayat 19 Keluaran, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Jadi di situ dikatakan begini Bapak Ibu, Gunung Sinai itu ditutupi dengan asap, Tuhan turun dalam bentuk api. Nah, sekarang kita coba lihat di yang satu ayat lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tadi gunungnya gemetar, artinya tergoncang. Sekarang ruangan itu tergoncang, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kata masing-masing itu penting banget loh. Ya, masing-masing. Artinya nggak cuma hinggap kayak tadi yang saya jelaskan, nggak ke satu orang, satu kelompok, atau nggak cuma ke rumah. Kalau dulu di perjanjian lama cuma ke satu gunung. Anggap ya, apinya cuma satu gede. Tapi kalau sekarang apinya kecil, bukan berarti apinya kurang bombastis, bukan. Tapi sekarang lebih personal, karena sendiri-sendiri masing-masing. Begitu. Nah makanya poinnya tadi adalah di tujuan Pentakosta. Poinnya adalah, coba balik ke ya, yang ketujuh, bukti turunnya Allah kepada umat manusia. Jadi Pentakosta ini menjadi bukti di mana Allah turun mau bersekutu dengan kita. Jadi makanya Bapak Ibu kalau melihat 50 hari sebelumnya, ketika Tuhan Yesus mati pada Jumat Agung, ini maksudnya pada saat Tuhan Yesus ini ya, Pentakosta murid-murid. 50 hari sebelumnya, ketika Yesus menyatakan diri kepada Bapa, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Dia mati, dan Alkitab mencatat tirai bait Allah terbelah dua. Tirai bait Allah terbelah dua, ini ada deskripsinya, predikatnya yang penting loh Bapak Ibu, yang harus dibaca dengan teliti. Tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Atas ke bawah. Ayo. Tirai bait Allah terbelahnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Bawah ke atas. Atas ke bawah. Emang penting ya? Penting buat saya. Dari atas apa dari bawah? Oh, dari bawah. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kenapa harus penting dari atas ke bawah? Kalau dari bawah ke atas, orang nanti bisa ngomong imam yang sobek. Anggap gak? Coba Bapak bayangkan kayak hording situ. Kan kalau kita sobek kan, pasti kan kita buka. Kita buka kan dari bawah dulu dong, begini kan? Anggap ya? Tapi ini sobeknya dari atas dulu loh. Jadi artinya bukan manusia yang sobek, tapi Tuhan. Emangnya kurang kerjaan lagi gempa-gempa begitu, toto imam kepala ngomong, tangga, saya mau sobekin dari atas. Bukan kurang kerjaan begitu. Artinya ini kita harus ngerti gitu. Maksud Tuhan tuh yang sengaja Tuhan yang sobek. Tuhan mau ngomong gini, sekarang nggak ada akses lagi untuk hanya imam doang yang masuk. Sekarang everyone gets the kesempatan, dapat kesempatan semuanya. Semua orang bisa masuk. Begitu. Nah artinya kemudian digenapi di Pentakosta, lidah-lidah api itu hinggap ke masing-masing. Artinya sekarang Tuhan tuh mau bersekutu secara personal loh. Bukan ngomongin lagi kepada satu komunal. Begini. Oke? Nah jadi makanya bukti Pentakosta yang ketujuh demikian. Yang ke-8. Nah
ini Pentakosta gereja dalam bentuk lidah api. Kemudian selanjutnya, nah jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kira-kira gini, ini gambarnya aja nih. Jadi dari waktu itu di Pentakosta, penampakan Tuhan di Pentakosta, untuk Pentakostanya berbeda ya maknanya. Pentakosta Israel yang kiri, api Tuhan turun. Sekarang Pentakosta kepada murid-murid gereja, yaitu lidah api. Jadi dalam wujud api nih, sama-sama. Oke, jadi penyataan Allah dinyatakan dalam wujud api. Oke, kita lanjut. Nah, tempat Tuhan menuliskan hukum ini menarik. Waktu di perjanjian lama, Tuhan tuliskan hukumnya ke atas 2 loh batu. Nangkap ya? 2 loh batu loh. Tuhan turunkan satu gunung, Musa turun bawa 2 loh batu. Itu hukum Tuhan ditulis di 2 loh batu. Tapi waktu di perjanjian baru Pentakosta, Tuhan nggak tulis lagi di satu medium lagi. Tapi Tuhan langsung tulis di hati manusia. Nangkap ya? Jadi kalau itu dulu 2 loh batu, sekarang di loh hati manusia. Yang menurut ilmu kedokteran sih, saya juga nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau enggak. Hati manusia itu kan, atau istilah jantung lah ya, itu kan terbagi ke dua tempat ya. Mirip nggak sama 2 loh batu? Tuh, mirip nggak sama 2 loh batu? Saya penasaran, Tuhan kenapa sih kok turun dengan 2 loh batu? Kenapa nggak 1 loh batu aja? Mungkin kalau saya jadi Musa, saya akan ngomong, Tuhan banyak banget sih 2 loh batu, berat. Kenapa nggak Tuhan tulisnya kecil-kecil sih? Pakai font 12 dong, single space. Jangan pakai font 14 double space Tuhan, makanya nggak cukup, harus 2 loh batu. Buat anak-anak kuliah ngerti lah ini kalau kita bikin skripsi kan. Begitu, kenapa sih kok 2 loh batu? Mungkin saya juga ngomong, Tuhan saya nggak ada kantong plastik Tuhan. Gimana bawanya nih 2 loh batu? Begitu, tapi mungkin saya kan nggak tahu nih, nebak-nebak aja gitu. Apakah ada kaitannya ya 2 loh batu dengan hati manusia yang ada dua ruangan gitu loh. Karena apa di Pentakosta dulu Tuhan tulis di 2 loh batu, sekarang Tuhan tulis di loh hati manusia. Begitu. Nah makanya Bapak Ibu ini momen yang menarik loh buat kita loh. Jadi artinya hukum Tuhan sekarang ditulis di sini. Ya, makanya pengalihan dari Taurat sekarang ke Roh Kudus. Begitu. Oke, kita lanjut. Yang ke-8, tanda penuaian jiwa-jiwa. Pentakosta di perjanjian lama adalah penuaian hasil panen. Ingat ya tadi, bagaimana orang panen dibawa kepada Tuhan. Sekarang di perjanjian baru, gimana Petrus di hari yang sama, dia bangkit berdiri dan berkhotbah. Kisah Para Rasul mencatat, saat itu juga 3.000 orang bertobat. Jadi artinya apa? Kalau di perjanjian lama pengertiannya panen hasil ladang. Sekarang juga ladang-ladang juga yang dipanen, tapi ladang jiwa-jiwa. Makanya bagaimana Tuhan Yesus berkata, ladang sudah menguning, penuainya sedikit. Pentakosta memperlengkapi semua orang untuk memberitakan Injil. Begitu. Jadi memberitakan Injil sekarang Bapak Ibu untuk menuai ladang Tuhan bukan tugas saya saja sebagai pendeta. Bukan tugas pendeta-pendeta di tempat ini saja, tapi semua kita yang di ruangan ini. Makanya saya balik lagi, kalau kita penuh dengan Roh Kudus tapi tidak pernah beritakan Injil, kita doa supaya hari ini dikasih kemampuan. Ya, karena itu harus dipergunakan fasilitas tersebut. Kemudian lanjut lagi yang ke-9. Oke, kita lanjut yang ke-9. Makna Pentakosta kini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Dulu panen raya, kemudian sekarang adalah panen jiwa. Nangkap ya? Kalau dulu panen raya nih, orang-orang ke ladang nih, semua anak-anak keluarga, yuk kita panen, kita bawa ke bait Allah. Tapi kalau sekarang harusnya keluarga adalah panen jiwa-jiwa. Jadi sekarang profesi kita semua sama nih. Jadi Bapak Ibu adalah misionaris amatir. Karena kalau misionaris profesional ada pelatihannya, begitu bagaimana dilatih, bagaimana bercocok tanam supaya bisa diutus begitu. Tapi kalau Bapak Ibu kan semua misionaris amatir. Artinya kita harus panen jiwa-jiwa. Tujuan berikutnya yang ke-9, pengutusan murid-murid untuk terserak ke seluruh bumi ini menarik loh. Bagaimana Kejadian 1 ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Perintah pertama Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah begini, beranak cuculah dan penuhilah bumi, kuasailah, taklukkanlah itu. Artinya begini, manusia sebenarnya diperintahkan untuk terserak ke seluruh bumi. Menaklukkan bumi itu yang manusia harus terserak, ngumpul kelilingin bumi itu dengan jumlah mereka. Bapak begini, kira-kira ilustrasinya, waktu ketika Tuhan ngomong sama Adam, kamu harus taklukkan bumi, beranak cucu dan taklukkan bumi. Jadi gini loh Bapak Ibu, kebetulan kayak saya di bulan ini pun di anak muda kami lagi bahas bagaimana talkshow tentang keluarga. Dan ketika ini saya klop banget nih, entah kenapa Tuhan bisa cocok. Lalu di sini pun dapat yang topiknya greater message-nya, yang ini lagi sama. Nah jadi gini, buat tujuan kita berkeluarga Bapak Ibu, saya ketika saya berkeluarga, saya sekarang ngerti tujuan saya kenapa saya berkeluarga, kenapa Tuhan kasih saya 2 anak. Dulu waktu belum menikah saya berangan-angan punya anak 2 aja udah, 1 cowok 1 cewek, biar klop lah udah begitu.
Tapi ketika sekarang saya punya anak cowok dan cowok lagi, saya pikir-pikir, Tuhan kenapa sih kok cowok ya? Lalu saya pikir-pikir, ketika saya kaitkan ke dalam kejadian perintah Tuhan pada Adam, beranak cuculah dan penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Jadi saya berpikir-pikir, berarti tugas saya berkeluarga punya anak adalah untuk menaklukkan bumi. Tentu menaklukkan bumi adalah bagaimana Injil bisa diberitakan. Maksud taklukkannya bumi itu begitu. Makanya tadi ada ayat lagi mengatakan bagaimana kita harus mengusir setan-setan. Karena begini, ini wilayah dunia ini di mana anak Tuhan belum masuk, itu memang percaya nggak percaya itu dikuasai sama setan. Jadi makanya kita harus keliling bumi, taklukkan bumi supaya setan dikeluarkan. Begitu, supaya setan ini nggak berkutik di bumi. Kalau Bapak Ibu coba kaitkan lagi, kenapa kok waktu di antara sekian banyak, kalau Bapak Ibu suka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, kita kan sudah menemukan bahwa ada bima sakti lainnya selain bima sakti kita kan, begitu, bahwa ada gugusan-gugusan planet lain nih, begitu. Bahkan ilmu pengetahuan sudah mengatakan bahwa ada banyak planet-planet yang serupa dengan bumi, begitu, serupa dengan bumi. Oke, pertanyaannya apakah planet ini baru ada sekarang? Enggak dong, pasti udah dari dulu. Oke, pertanyaan kedua, kalau begitu Tuhan waktu ciptakan alam semesta ini semuanya sudah ada dong, betul ya? Pertanyaan ketiga, kalau Tuhan sudah ciptakan alam semesta ini, waktu Lucifer membangkang, kenapa dibuangnya ke bumi, kemudian manusia ditaruh di bumi? Betul nggak? Kenapa nggak Lucifer di Mars aja, kita di bumi? Betul nggak? Lalu kenapa Lucifer dibuang ke bumi, manusia dibuang ke bumi? Kan masih ada banyak yang lain Tuhan. Kenapa kita diamprokin di sini? Pakai bahasa apa nih Betawi? Kenapa kita dikumpulin di sini? Pertanyaan. Tapi makanya di sini ada kaitannya dengan kita menaklukkan bumi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya bukan sekedar menaklukkan bumi, tapi taklukkan iblis yang menjadi raja bumi itu. Tuh, tugas kita itu loh. Nah, gimana cara naklukin bumi? Beritakan Injil supaya orang-orang yang terbelenggu oleh iblis bisa kita bebaskan. Begitu. Makanya kan tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau semua kuping sudah mendengar, anak Allah itu akan datang. Jadi kalau kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu beritakan Injil. Itu kita mempercepat kedatangan Tuhan dengan Bapak Ibu beritakan Injil. Oke? Nah, jadi maksudnya adalah sekarang pengutusan murid itu untuk terserah. Gini, sekarang sampai ke Babel. Babel kan tadi sudah diperintahkan bagaimana Adam harus punya anak sehingga mereka terserak. Ya kan? Adam punya anak 2, Kain dan Habel. Habel dibunuh diganti Set. Kemudian Kain dan Set. Ketika Kain dan Set punya anak, mereka keluar lagi. Makanya kan ada ayat mengatakan ketika itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, meninggalkan, keluar ke tempat lain. Nah, dia punya anak lagi di sini, anaknya lagi akan keluar lagi. Nah, itu terus semua tuh lanjut sampai semuanya keluar sampai ke tempat lainnya, menaklukkan bumi. Nah, sekarang jadi permasalahan ketika mulai di Kejadian pasal 11, tadi kan di pasal kedua Allah mau kasih perintah, sekarang masuk pasal 11. Jadi artinya belum lama sesudah itu manusia waktu itu mulai sekongkol. Sekongkolnya begini, Alkitab mencatat di Kejadian pasal 11, ketika mereka sampai ke satu tempat tanah datar, mereka berkata begini, baiklah kita mendirikan satu kota di sini dengan menara yang sampai ke langit, supaya, alasan mereka bangun kota itu adalah supaya kita tidak terserak. Artinya Allah suruh mereka terserak, manusia melanggar. Kita nggak mau terserak, kita ngumpul aja di sini. Makanya Allah turun mengacau balaukan kekuatan mereka bahasa, sehingga bahasa mereka dikacaukan. Sekarang orang udah gak ngerti lagi ngomong, terpaksa lah mereka terserak. Tangkap ya? Kisah para Rasul, Pentakosta. Mereka dapat bahasa-bahasa lain. Tangkap ya? Bahasa-bahasa lain. Maksudnya apa? Sama-sama terserak. Tangkap ya? Ada keterkaitan. Intinya sama, Tuhan mau kita keluar. Begitu. Keluar, beritakan Injil. Ini tugas kita. Bapak Ibu gak usah sampai keluar ke negara lain, gak usah. Biar itu misi kita aja. Kumpulkan uang, nanti tanya badan misi mana yang ada, yang kita percayai, kita support dana aja, begitu. Nah itu contoh berikut. Oke, kita lanjut. Tujuan Pentakosta yang ke-10, menumbuhkan rasa persaudaraan di antara umat Tuhan karena kuasa Roh Kudus. Kisah para Rasul 4 ayat 32 dikatakan begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka apa? Sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bukan berarti ini kita sama-sama, handphone saya, handphone Bapak Ibu milik kita. Mungkin pulsa saya, pulsa Bapak Ibu, bukan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini kita saya garis bawahi. Ya, tujuan itu adalah mereka sehati dan sejiwa. Begitu. Sehati sejiwa artinya apa? Pentakosta Roh Kudus itu bikin kita. Bapak Ibu keluar dari kompleks gereja ini, Bapak Ibu keluar,
di depan jalanan apa tuh namanya sih, apa yang ke rumah sakit situ, Bapak Ibu melihat satu orang menteng Alkitab nyebrang jalan, bukan jemaat kita. Bapak Ibu rasa dia saudara kita? Rasa saudara kita? Masuk ke toko di mall, mau beli, di toko itu ada salib tergantung. Padahal toko bukan toko barang-barang rohani ya, gitu, toko baju kayak gitu. Pas kita masuk ada salib, langsung berasa nggak itu toko milik saudara kita? Berasa ya? Nah, kenapa bisa begitu? Ada Roh Kudus. Bapak Ibu semua saya menganggap saudara saya juga. Padahal marganya bukan marga saya kan? Saya pun bukan marganya marga Bapak Ibu kan? Tapi justru karena Roh Kudus loh. Begitu, karena Roh Kudus kita jadi bersatu. Begitu, makanya nggak aneh deh. Aduh, Tuhan Yesus tuh waktu malam terakhir sebelum dia doa ke Taman Getsemani, dia ngumpul sama murid-muridnya, doa syafaat Yesus kepada murid-murid itu dicatat doa kita. Bagaimana Yesus bersyafaat, bahwa Yesus tuh berdoa supaya mereka semuanya satu, seperti aku dengan engkau Bapa yang adalah satu. Makanya ini kerinduan Tuhan yang sampai saat ini nih sulit sekali. Makanya saya terpaksa mau nggak mau harus ngomong begini, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada gesekan-gesekan di gereja, saya berharap nggak ada yang pindah gereja. Saya harus ngomong gitu. Ini penyakit kita. Si ribut dikit pecah gereja. Padahal Tuhan maunya gereja tuh nggak begitu. Gereja tuh ngumpul jadi satu. Dan sekarang dengan konteks gereja yang banyak, kita nih di Indonesia sinode gereja tuh banyak banget. Sinode gereja tuh banyak banget. Tapi kita maksudnya kesatuan gereja itu bukan kesatuan sinode secara organisasi. Kesatuan GBI di tempat ini dengan GBI saya belum tentu bisa sama. Karena kan peraturannya beda-beda. Begitu kan, lokal kan masing-masing punya berhak untuk bikin peraturan. Tapi setidaknya kita harus sehati dan sejiwa. Begitu. Terutama dalam hal apa? Dalam hal bermisi. Begitu. Jadi kita sama-sama nih rindu supaya kita penuhi gereja kita dengan orang-orang dengan jiwa-jiwa. Makanya Bapak Ibu harus pergunakan karunia Roh Kudus. Kita lanjut lagi. Jadi makanya kita harus saling sama-sama merasa sehati dan sejiwa. Kita lanjut. Yang ke-11. Menjadi pesta persatuan umat Tuhan di seluruh dunia. 1 Korintus 12:13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Diberi minum dari satu roh. Artinya rohnya sama, Roh Kudus. Artinya apa? Coba balik ke poinnya. Artinya ini menjadi pesta persatuan. Kenapa sih kok dipakai ilustrasinya diberi minum dari satu roh? Kapan kita diberi minum? Pada saat kita bertamu ke rumah orang. Ini konteks zaman itu ya. Pada saat kita bertamu ke rumah orang, kita diberi minum. Dan ini konteks Timur Tengah adalah siapapun tamu datang ke rumah saya harus jamu dia. Sebagai apa? Tanda saya menghargai dia. Itu budaya di sana. Makanya kita harus ngertiin budaya pada zaman itu. Jadi makanya ketika itu dikatakan, kamu semua ini bukan lagi orang Yahudi, bukan Yunani, bukan budak, bukan orang merdeka. Kok kenapa nggak dipakai barbar dan skit? Seperti di bagian yang lain. Ya kan? Tapi kok kenapa budak dan orang merdeka? Artinya orang yang nggak punya hak dan orang yang punya hak. Semuanya itu sekarang diberi minum dari satu roh. Begitu, artinya sekarang kita ini semua pesta. Begitu. Nah makanya jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, saya yakin di sini ada yang punya pembantu di rumah. Bagaimana engkau memperlakukan pembantumu itu menentukan atau menggambarkan siapa diri kita. Bisa nggak kita perlakukan mereka dengan sama? Kesempatan yang bagus loh kalau kita punya pembantu, kita punya supir, kita punya tukang taman, kita punya hansip di depan rumah kita yang belum kenal Tuhan. Tugas siapa supaya mereka terima Injil? Tugas kita. Begitu. Walaupun kita nggak bisa juga beritakan Injil kepada mereka langsung, bertobat lo mau nggak masuk neraka? Nggak bisa juga, bikin nggak enak. Tapi dengan tahap pelan-pelan, bagaimana kita anggap mereka bukan lagi budak, artinya orang yang nggak punya hak. Bagaimana mereka makan, jenis makanan mereka gimana? Apakah kita bedain? Udah ya Indomie terus ya, dari lebaran sekarang ke lebaran tahun depan Indomie terus begitu. Tadi juga diungkapkan yang Indomie terus begitu. Nah gimana kita sekarang bisa menerima mereka loh? Artinya gini loh, setidaknya mereka akan berkata begini ketika mereka kan bentar lagi mau mudik nih kan semua pembantu kan. Ketika mereka mudik kan orang tuanya nanya, nah gimana kamu di Jakarta? Mak, aku dulu kerja sama orang, tapi yang ini beda loh bos saya loh. Saya bingung deh mak, ini bos ini beda loh. Kok baik banget ya? Saya mau nonton TV boleh, selama yang penting kerjaan beres. Saya makanan gak dibedain loh, di meja makan dia dengan makanan saya sama loh. Mak beda loh mak. Lebaran mudik pulang lagi. Akhirnya ketika pulang lagi kita gak pernah beritakan Injil loh. Tapi dari cara kita memperlakukan dia, sebelum dia kerja kok beda ya saya di sini, saya dianggap keluarga. Nah kemudian gampang, berapa banyak pembantu-pembantu bisa terima Yesus, datang ke gereja, mau dibaptis. Semua karena juragannya, karena bosnya.
bagaimana bosnya bisa baik sama mereka. Nah gitu Bapak Ibu, di gereja seperti ini mereka tuh sangat senang sekali. Kenapa? Karena mereka rasa di mana mereka tuh nggak dianggap sebagai pembantu rumah tangga, di mana mereka bisa duduk sama-sama satu deret dengan bosnya, begitu. Dianggap sama. Kalau di rumah kan beda. Di mana berani duduk di sofa kita kan? Ketika ngobrol nonton TV kita di sofa, dia duduk di lantai. Tapi ketika di gereja semua duduk di kursi. Nah itu contohnya deh. Artinya minimal sekarang di rumah tangga kita siapa yang bisa kita selamatkan. Oke? Nah, jadi artinya ini pesta persatuan umat Tuhan. Nah kemudian yang terakhir, kesatuan semua bangsa oleh Injil. Tadi kesatuan gereja, sekarang kesatuan seluruh umat, sekarang seluruh bangsa. Semua orang percaya dari golongan bersunat, maksudnya orang-orang kelompok Yahudi yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi mereka kaget loh. Yang mereka pikir hanya orang Israel saja. Nah terus sekarang semua bangsa, termasuk kita loh. Bapak Ibu, kalau sekarang kita pergi ke Israel, kita nggak dianggap loh sama mereka. Kenapa? Karena kita ini orang-orang tak bersunat. Kita bagi orang Yahudi loh, Yahudi yang agamanya Yudaisme, yang mereka masih menantikan Mesias, kita nih nggak dianggap. Kita dianggap orang kafir sama mereka. Tapi justru sekarang karena kita percaya pada Yesus, sekarang kita kita dianggap bahwa kita ini satu juga dengan mereka. Benar-benar loh, orang Yahudi itu benar-benar Bapak Ibu, ketika mereka bilang kafir itu benar kafir, dan kita semua dibilang kafir. Begitu. Makanya ketika peperangan Palestina dengan Israel, itu sebenarnya bukan bicara tentang agama, tapi itu bicara tentang perebutan wilayah. Ketika orang Palestina dibom, dibunuh, orang Kristen Palestina pun juga dibunuh. Cuman itu dipolitisir kan di negara kita kan, dipolitisir. Begitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Artinya apa? Kita semua ini sebenarnya sama aja di hadapan Tuhan. Amin. Jadi harapan saya hari ini adalah pesan besar yang Tuhan mau sampaikan dari momen Pentakosta ini. Petrus bagaimana dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan ini saya contohkan Bapak Ibu, kalau di sini ada yang salah satu penghasilannya ini dari sistem MLM. Sebenarnya memberitakan Injil itu juga itu sistem MLM. Bahkan kalau saya pikir MLM itu dapat metodenya pun itu dari memberitakan Injil. Kenapa? Karena sistem MLM itu begitu. Kita satu orang beritakan Injil, kan sudah dikatakan jadikanlah dia muridku, baptis dia, ajarkan dia. Artinya ini lingkarannya begitu. Misalnya saya nyinjilin si A jadi Kristen, kita muridkan dia supaya dia bisa muridkan yang lain. Nah itu istilahnya saya, jadi itu MLM kita dalam memberitakan Injil. Saya tutup dengan hal ini. Bapak Ibu, sebenarnya di dunia ini ada 2 agama besar yang aktif memberitakan Injil, tanda kutip memberitakan Injil, yang aktif memberitakan Injil. Artinya menyiarkan agamanya, Kristen, Muslim. Dan kita di Indonesia, kita kalah sama Muslim. Di Indonesia sudah tidak ada lagi kantong Kristen, sudah tidak ada lagi. Papua nggak ada lagi kantong Kristen. Kepala-kepala sukunya sudah dihijaukan. Dengan cara apa? Banyak metode, transmigrasi, KB. Kita kan dipaksa KB kan? Artinya 2 anak cukup. Ya mereka juga 2 anak cukup, tapi istri 4. Jadi 8 anak. Gitu. Kita kan istrinya 1, anaknya 2. Ya mereka 1 istri 2, anaknya 2 sih, dari 1 istri. Istrinya 4, anaknya 8. Begitu. Nah makanya kita kalah di situ. Dan mereka yang aktif memberitakan Injilnya mereka. Artinya yang 2 agama besar di dunia ini yang didorong untuk melakukan penyiaran agama. Satu Kristen, ya tentu dengan pecahannya Kristen, Mormon, Saksi Yehova, begitu. Tapi kita artinya berlomba-lomba juga dengan mereka, Bapak Ibu. Nah, cara kita adalah kita dengan kasih. Oleh sebab itu akhir kata, kita sama-sama berlomba. Ladang Tuhan sudah menguning. Penuaian ini harus terjadi, kita pun terlibat di dalamnya. Mau ya Bapak Ibu terlibat ya? Amin. Yuk kita berdoa. Kami bersukacita Tuhan, hari ini kami sudah mendapatkan pesan Tuhan yang besar, bagaimana Pentakosta itu bisa terjadi, dan kami sudah memahami Tuhan bahwa ada rencana-rencana indah yang Tuhan siapkan bagi kami semuanya. Kami bersukacita Tuhan dan kami merasa bangga ketika kami boleh dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ada 12 tujuan bagaimana Pentakosta itu harus terjadi, dan kami sudah memahaminya. Dan tujuan inti sari dari semua ini Tuhan adalah bahwa bagaimana Tuhan mau supaya kami semua memberitakan Injil. Dan kami rindu Bapa supaya kami semua bisa sama-sama memberitakan Injil. Setidaknya mulailah dari Yerusalem kami, dari rumah tangga kami, dari keluarga kami sampai kepada keluarga-keluarga yang lain, bahkan sampai kepada orang-orang yang lain.
Hamba berdoa biarlah anak-anak muda di tempat ini diperlengkapi supaya di sekolah mereka, di kampus mereka, mereka bisa menjadi penginjil-Mu. Dan juga bagi orang-orang Bapak Ibu Saudara yang hadir juga, Engkau perlengkapi mereka Tuhan, sehingga di kantor mereka, di pasar, dimanapun mereka berada, mereka dapat mewartakan Kristus kepada banyak orang. Perlengkapi kami ya Roh Kudus, mampukan kami, berikan keberanian kepada kami, supaya kami cakap memberitakan Injil. Dan biarlah Engkau bantu kami supaya kami dapat berani berkata-kata tentang kematian Tuhan, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang sudah membuka hati kami untuk ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan itu terus memperlengkapi kami, menyirami kami, menyemangati kami. Dan kami tahu Tuhan, setiap kami juga punya pergumulan kehidupan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Materaikan di hati kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk gereja di tempat ini, berkati gereja di tempat ini Tuhan, supaya dengan kehadiran kami semuanya di Kelapa Gading secara khusus, Kelapa Gading dapat dimenangkan untuk Tuhan. Dan juga kami berdoa bahkan Jakarta Utara, kota Jakarta, bahkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Tak jemu-jemunya kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, berkatilah bangsa kami, supaya bangsa kami terus mengalami kuasa Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, karena ada kehadiran anak-anak Tuhan di negeri kami, Indonesia masih terus diberkati Tuhan. Dan biarlah ini boleh terus berlanjut Tuhan, dan setiap orang boleh melihat bahwa betul Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka juga boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan yang hadir, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan bersuka cita untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.